Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madinah Ikhtiarti dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika, Margonda 2023. Sebelumnya yang saya hormati, dosen pembimbing saya, Ibu Nurfi Oktiani SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pelayanan Karyawan Rawat Inap dan Kompensasi Kerja Terhadap Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Geraha Permata Ibu Kukusan. Dan sebelumnya saya ingin menjelaskan latar belakangnya. Adapun kondisi idealnya. Kondisi ideal di Rumah Sakit Geraha Permata Ibu Kukusan seperti yang diketahui warga atau masyarakat yang pernah berobat di sana yaitu rumah sakit yang sangat mewah karena banyak jenis ruangan yang disediakan di sana. Seperti kelas 1 terdiri dari 4-6 orang yang dirawat, kelas 2 terdiri dari 3-4 orang, kelas 3 terdiri dari 2-3 orang, dan VIP yang hanya 1 orang saja di ruangan, dan pelayanan kelas terbaik, dan fasilitas yang disediakan sangat mewah atau mumpuni. Dan adapun kondisi saat ini. Kondisi saat ini di RS Geraha Permata Ibu Kukusan terus mengembangkan fasilitas pelayanan agar pertumbuhan ini tidak hanya berkembang, tetapi meningkatkan mutu pelayanan dan menjadi perhatian bagi pelanggan. Pelayanan yang dimaksud itu termasuk pelayanan medis, pelayanan non-medis, dan contoh pelayanan medis. Dan contoh pelayanan medis adalah rawat inap yang saya angkat menjadi suatu judul skripsi saya. Dan adapun permasalahannya yaitu permasalahan yang terjadi pada saat ini yaitu banyak yang mengatakan seperti pelanggan RS Geraha Permata Ibu khususnya pada rawat inap, yaitu banyak yang mengatakan seperti teman saya atau tetangga saya mengatakan kurangnya pelayanan yang diberikan di RS Geraha Permata Ibu. Apakah ada pengaruh dari pelayanan? Apakah ada pengaruh dari kompensasi hingga kinerja karyawan berpotensi menurun atau meningkat dalam bekerja? Dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengetahui pengaruh pelayanan karyawan terhadap kepuasan pasien di RS Geraha Permata Ibu. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh kompensasi kerja terhadap kepuasan pasien RS Geraha Permata Ibu. Dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh pelayanan dan kompensasi kerja terhadap kepuasan pasien Geraha Permata Ibu. Dan selanjutnya ada kerangka penelitian yaitu kualitas pelayanan pada X1 meliputi tangibles, reliability, dan assurance. 4. Empati yang harus mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dan ada kompensasi kerja yang pertama kompensasi finansial langsung, kedua kompensasi finansial tidak langsung, yang ketiga kompensasi non-finansial yang harus mempengaruhi kepuasan pelanggan pada Y, yang meliputi satisfaction toward quality, yang kedua satisfaction toward value, yang ketiga perceived base. Dan selanjutnya ada metode penelitian yang meliputi metode. Metode dalam penelitian saya menggunakan teknik pengambilan persuasif template. Dan adapun populasi dalam penelitian saya sebanyak 40 karyawan. Dan selanjutnya ada sampel dalam penelitian saya sebanyak 36 karyawan. Dan selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu teknik pengumpulan data penelitian saya, yaitu menggunakan pengambilan data angket atau yang disebut kuesioner. Dan selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik pengumpulan data pada penelitian saya yaitu menggunakan teknik pengumpulan data statistik yang berfokus pada analisis statistika atau dari kumpulan data. Dan selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama kita uji dari uji reliabilitas yang merupakan alat dalam mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu konstruk dinyatakan atau variabel dinyatakan reliable apabila memiliki nilai Combach alpha lebih dari 0,60. Adapun hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini adalah variabel pelayanan X1 dengan Combach alpha 0,973 dinyatakan reliable. Dan ada variabel kompensasi X2 dengan Combach alpha 0,979 dan kita nyatakan reliable. Dan adapun kepuasan pasien variabel Y dengan Combach alpha 0,975 dinyatakan reliable. Dari tabel reliabilitas di atas dapat disimpulkan bahwa variabel dinyatakan reliable karena memiliki nilai Combach alpha lebih dari 0,60. Dan yang kedua, kita akan uji validitas, yang merupakan suatu pengujian untuk mengukur
yang mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner, di mana suatu kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Adapun persyaratan valid jika R hitung correction item total correlation lebih besar R table DF banding N min 2. Adapun N sama dengan sampel, dan adapun R tabel dalam penelitian ini sebesar 0,334 dengan DF banding 52 min 2 banding 50,5%. Maka dapat digambarkan dalam bentuk tabel validitas dalam variabel. Tabel 1 validitas pelayanan X1 dengan indikator RS Geraha Permata Ibu peralatannya sudah modern dengan R table 0,889 dinyatakan valid. Geraha Permata Ibu dan selanjutnya indikator RS dan indikator RS Geraha Permata Ibu apakah sudah karyawan yang berpenampilan rapi dan profesional. Dengan R tabel 0,810 dinyatakan valid. Dan yang ketiga, dengan indikator RS Geraha Permata Ibu sudah memenuhi kecermatan dalam melayani pelanggan. Dengan R tabel 0,89 dinyatakan valid. Yang keempat, Geraha Permata Ibu sudah memiliki standar pelayanan yang jelas. Dengan R tabel 0,827 dinyatakan valid. Yang selanjutnya, RS Geraha Permata Ibu karyawan di sini memiliki kecepatan dalam melayani pasien dengan R table 0,874 dinyatakan valid. Dan selanjutnya RS Geraha Permata Ibu karyawan di sini memiliki tanggapan dalam membantu kesulitan pasien dengan R table 0,923 dinyatakan valid. Dan selanjutnya RS Geraha Permata Ibu di sini memiliki kesediaan dalam memberikan informasi dengan R table 0,886 dinyatakan valid. Dan selanjutnya di sini terpercaya oleh pasien yang berobat di sini dengan R table 0,910 dinyatakan valid. Selanjutnya, RS Geraha Permata Ibu karyawan di sini selalu bersikap sopan terhadap para pasien dengan R table 0,900 dinyatakan valid. Dan yang terakhir, RS Geraha Permata Ibu sudah memahami perasaan pasien dengan R table 0,892 dinyatakan valid. Berdasarkan tabel di atas, dinyatakan bahwa semua indikator dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Dan selanjutnya ada indikator yang kedua dengan indikator RS Geraha Permata Ibu karyawan peka terhadap pasien dengan R tabel 0,892 dinyatakan valid. Dan selanjutnya, Geraha Permata Ibu kualitas obat yang diberikan berkualitas dengan R table 0,870 dinyatakan valid. Dan selanjutnya, RS Geraha Permata Ibu karyawan di sini sudah memenuhi kualitas yang pelayanan yang baik. Dengan R table 0,911 dinyatakan valid. Dan selanjutnya RS Geraha Permata Ibu, harga pengobatan di sini sudah sesuai dengan pelayanan di sini. Dengan R table 0,919 dinyatakan valid. Dan selanjutnya ada RS Geraha Permata Ibu karyawan di sini memiliki moral kepada pasiennya. Dengan R table 0,919 dinyatakan valid. Dan selanjutnya ada RS Geraha Permata Ibu sangat diperlukan bagi masyarakat. Dengan R table 0,878 dinyatakan valid. Dan selanjutnya ada RS Geraha Permata Ibu pada penjelasan dokter yang diberikan. Sudah jelas. Dengan R table 0,841 dinyatakan valid. Dan selanjutnya RS Geraha Permata Ibu bantuan kesehatan di sini mudah diakses dengan R table 0,922 yang dinyatakan valid. Dan selanjutnya ada karyawan RS Geraha Permata Ibu karyawan di sini sigap dalam mengobati pasien dengan R table 0,934 dinyatakan valid. Dan selanjutnya yang terakhir RS Geraha Permata Ibu pelayanan di sini sudah dikatakan terbaik dengan R table 0,914 dinyatakan valid. Berdasarkan tabel di atas dinyatakan bahwa semua indikator dinyatakan valid karena R hitung lebih besar dari tabel. Uji multikolinearitas dapat dilihat dengan menunjukkan nilai adanya multikolinearitas di mana nilai toleran lebih kecil 0,10.
atau dengan nilai variance inflation factor atau yang disebut VIV, juga harus menunjukkan nilai kurang dari 10. Berdasarkan hasil tabel koefisien juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai toleransi kurang dari 0,10, serta berdasarkan nilai VIV di atas menunjukkan nilai kurang dari 10, yakni 16,710. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam multiregresi. Dan selanjutnya ada uji autokorelasi, yaitu bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Adapun uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson atau DW test. Adapun hipotesis yang akan diuji yaitu HO sama dengan tidak ada autokorelasi dan HA ada autokorelasi. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi di mana persyaratan dalam uji asumsi klasik ini ketika tidak terdapat autokorelasi di mana dirumuskan dengan DU lebih kecil dari DW lebih kecil dari 4 min DU. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak dapat menolak HO DU sama dengan N, K 5%, di mana N jumlah sampel, K jumlah variabel independen, 5% tingkat erroritasnya. Maka ketika dilihat pada tabel Durbin-Watson, di statistik dapat diperoleh nilai DU 36,3 sama dengan 5% dibanding 1,5872 jika dianalogikan pada rumus 1,5872 kurang dari 1,931 kurang dari 4 min 1,5872 berbanding 1,5872 kurang dari 1,661 kurang dari 2,534. Maka dari hasil persyaratan uji autokorelasi dapat disimpulkan bahwa tidak dapat menolak HO, berarti tidak adanya autokorelasi. Selanjutnya ada heterokedasitas, yang merupakan suatu uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dasar analisis dari uji heterokedasitas adalah jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0. Pada grafik scatter plot dapat terlihat bahwa titik-titik yang menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka sesuai dengan dasar analisis pada dinyatakan bahwa tidak terjadi heterokedasitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kepuasan pasien dan variabel pelayanan dan kompensasi kerja pada Ghazali 2018. Berdasarkan output one sample Kusmarogorov-Smirnov, dapat dijelaskan bahwa nilai tes statistik sebesar 0,153 atau dapat dinyatakan bahwa nilai ini lebih besar dari 0,005. Dan sedangkan nilai asymmetric two-tailed lebih kecil dari 0,05 atau bernilai 0,004. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dinyatakan bahwa menerima HO atau dapat residual berdistribusi normalitas. Pengujian normalitas juga dapat dilakukan melalui asumsi atau analisis grafik dengan keputusan jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dari grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau garis histogramnya, menunjukkan pola distribusi normal. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Ghazali 2018. Dan selanjutnya, uji linearitas yang diperoleh di mana besar R² 0,937, T2 dihitung berbanding R² dikali N banding 0,937 dikali 36 banding 33,732.
dan nilai C2 tabel dengan rumus N min K min 1, 1,5% berbanding 36 min 3 min 1 berbanding 32,5%. Jika melihat tabel crystal values of chi-squares, maka didapatkan nilai C2 tabel 46,19. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai C2 hitung lebih kecil dari C2 tabel 32,732 lebih kecil tabel 32,732 lebih kecil 46,19. Adapun syarat dalam uji ini adalah jika C2 dihitung kurang dari C2 tabel, maka hipotesis yang dinyatakan model linear diterima. Dan selanjutnya uji determinasi. HO sama dengan tidak terdapat pengaruh antara variabel pelayanan X1, kompensasi pada X2, dan kepuasan pasien. H1 terdapat pengaruh antara variabel pelayanan X1, kompensasi X2, dan kepuasan pasien, yaitu I. Dari tabel model summary di atas dapat disimpulkan bahwa terhadap pengaruh antara pelayanan X1, kompensasi X2, kepuasan pasien Y, di mana pengaruh yang dibuktikan dengan nilai SKF change sama dengan 0,000 atau kurang dari 0,005 dapat dinyatakan H1 diterima. Adapun besarnya pengaruh antara X1, X2 terhadap Y dapat dilihat dari nilai R-square, yaitu 0,973 atau sebesar 9,73%. Dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti karyawan yang bermalas-malasan atau karyawan yang tidak merawat pasien dengan benar. Dan selanjutnya ada koefisien korelasi HO sama dengan tidak terdapat hubungan antara variabel pelayanan X1, kompensasi X2, dan kepuasan pasien Y. H1 terdapat hubungan antara variabel pelayanan X1, kompensasi X2, dan kepuasan pasien Y. Dari tabel correlation di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pelayanan X1, kompensasi X2, dan kepuasan pasien Y, di mana dapat hubungan yang dibuktikan dengan nilai 6 to tell, yaitu 0,000 atau kurang dari 0,005. Maka dapat dinyatakan H1 diterima terdapat hubungan antara pelayanan X1, kompensasi X2, dan kepuasan Y. Adapun besar hubungan antara X1, X2 terhadap Y dapat dilihat dari nilai persen correlation, yakni kepuasan pasien Y terhadap pelayanan X1 besar sama dengan 1, di mana dalam tabel interpretasi korelasi dinyatakan sangat kuat. Sedangkan kepuasan pasien Y, kompensasi X2 bernilai 0,000, di mana dalam tabel interpretasi korelasi dinyatakan sangat kuat. Adapun regresi yang terbentuk dapat dilihat dari output di bawah ini. Dari tabel koefisien di atas, maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut. Y 767 ditambah 0,722 X1 ditambah 0,258 X1. Di mana dapat diartikan jika terdapat pembahasan dalam meningkatkan pelayanan X1 dan X2 dianggap konstan, maka akan berdampak terhadap kenaikan kepuasan pasien Y. Sebaliknya, jika terdapat pengurangan dalam meningkatkan pelayanan X1 dan nilai X2 dianggap konstan, maka akan berdampak terhadap pengurangan kompensasi Y. Begitulah halnya dengan jika terdapat peningkatan dalam kompensasi dan nilai variabel pelayanan karyawan dianggap konstan atau tetap, maka akan mempengaruhi peningkatan kompensasi. Jika sebaliknya, jika terdapat pengurangan dalam pelayanan dan nilai variabel kompensasi dianggap konstan atau tetap, maka akan mempengaruhi penurunan kepuasan pasien Y. Dan kesimpulannya yaitu analisis tersebut dapat disimpulkan hipotesis HO tidak dipengaruhi atau ditolak, dan H1 dipengaruhi atau diterima. Artinya terdapat hubungan kuat antara pelayanan dan kompensasi karena agar pasien di RS Geraha Permata Ibu dapat merasa nyaman.
Apabila pelayanan di RSGRA Permata Ibu tidak baik atau asal-asalan, pasien tersebut akan menganggap perawatannya tidak baik. Pasti banyak pasien yang memutuskan untuk berobat di rumah sakit lainnya. Dan ada pun beberapa kesimpulan pada penelitian yang telah dilakukan ini sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien RSGRA Permata Ibu. Dan yang kedua, kompensasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien pada RSGRA Permata Ibu. Dan yang ketiga, kepuasan pasien memiliki pengaruh dan signifikan terhadap pelayanan dan kompensasi pada RSGRA Permata Ibu. Bagi pelayanan pasien harus ditingkatkan terus agar berkembang di masa yang akan perlunya untuk dilakukan promosi yang lebih luas lagi kepada masyarakat melalui media online, agar dapat memudahkan konsumen baru dalam mengetahui pelayanan atau informasi penting yang diberikan serta aktivitas yang ada di RSGRA Permata Ibu seperti cek kesehatan gratis atau vaksin gratis. Dan yang kedua, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan agar dapat melihat dari sisi lain variabel untuk bahan pertimbangan dan dikembangkan oleh para peneliti yang akan melanjutkan penelitian. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.